Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di waktu yang mulia ini kita dapat berjumpa untuk menikmati firman-Nya, yaitu pribadi Allah sendiri. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 18. Amsal pasal 18, Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat 24. Ketika banyak firman Tuhan terdiam atau masuk dalam hati kita, maka kita akan punya banyak perbendaharaan firman Tuhan untuk mendapatkan kekuatan ketika kita mengalami kelemahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Amsal pasal 18 ayat 1 sampai 24 kita lihat, dan saya akan bacakan secara khusus ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini pada ayat 9, saya memberikan judul renungan pada hari ini, dampak kemalasan. Dan kita lihat dalam ayat kita tentang firman Tuhan dalam bagian observasi. Tentu Amsal ini adalah kitab yang ditulis oleh Salomo, dan khususnya Amsal pasal 18 membahas tentang dampak perkataan kepada diri sendiri dan juga dampak perbuatan atau kemalasan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ya, dia selain dalam bagian observasi, juga kita akan melihat juga dalam bagian interpretasi. Dari satu ayat, yaitu ayat 9, kita dapat melihat dua hal. Yang pertama, dikatakan bahwa orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya. Ternyata ada orang yang malas dalam pekerjaannya. Dan bagaimana dengan orang yang malas dalam pekerjaannya? Kebenaran yang kedua, orang yang malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, kita tentunya ingin menjadi saudara Tuhan, ingin menjadi keluarga Tuhan, ingin menjadi bagian dalam pribadi Tuhan. Tentu setiap orang percaya kalau ditanya dalam kehidupan kita, tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi saudara dari si perusak. Kalau kita menjadi saudara, berarti kita bagian dalam si perusak, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat ya bahwa dalam bagian interpretasi ini kita juga dapat melihat bahwa hal yang sangat tidak disukai oleh orang dan sekaligus menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan adalah sifat malas. Oleh karena itu, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau memeriksa diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah saya atau di dalam kehidupan kita masih memiliki sifat malas, ataukah kita menjadi orang-orang yang sebaliknya, yaitu rajin. Dalam perumpamaan, kalau kita mengingat kembali firman Tuhan dalam Matius pasal 25, bahwa di sana diceritakan perumpamaan tentang talenta. Ada tuan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Dikatakan tuan kecewa dengan hamba yang tidak dapat dipercaya, seorang hamba yang menerima satu talenta. Kenapa Tuhan itu kecewa? Karena hamba ini ia tidak mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya, melainkan menyembunyikan talenta itu di bawah tanah. Ini suatu perumpamaan Bapak Ibu Saudara ya. Dicatat dalam Matius pasal 25. Bapak Ibu dapat melihat kebenaran firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan juga menjelaskan masih tentang hamba yang tidak setia mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Ya, di sini dikatakan tuan dan hamba. Dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu lihat ya di pasal Matius pasal 25 ayat 26 dan ayat 30, kedua ayat yang saya bacakan. Hamba yang malas harus menuai akibat kemalasannya, yaitu dihukum.
Dia memperoleh hukuman bukan memperoleh hadiah atau berkat oleh karena dia sudah dipercayakan talenta oleh tuannya, namun karena kemalasannya dia dihukum. Dikatakan, buanglah hamba yang jahat ini ke dalam kegelapan, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya ada penghukuman bagi orang-orang yang malas. Jadi malas ini Bapak Ibu termasuk dosa. Oleh karena itu kalau ada sifat malas dalam kehidupan kita, mengikat kita, membelenggu kita, dan membuat kita malas, enggan, terutama malas untuk menikmati firman Tuhan, mari kita tinggalkan itu. Dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini masih terus setia mengikuti Renungan 79. Ini bagian dari suatu kerajinan kita. Karena bukan hanya bekerja untuk tubuh jasmani kita, tapi kita juga harus bekerja untuk tubuh rohani kita. Bekerja untuk tubuh rohani melalui mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan minta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam bagian aplikasi ya. Kita belajar dan harus mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan kita talenta, kemampuan, juga karunia dengan maksud supaya kita dapat berkarya, dapat melakukan pekerjaan Tuhan selama kita hidup. Juga bekerja mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, karena ada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya menyuruh kita ayo rajin bekerja, tapi Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Seperti perumpamaan tadi, Tuhan itu memberikan dia talenta tapi dia tidak mau melakukan. Dikatakan dia malas. Namun dalam kehidupan kita Tuhan memberikan kita talenta, kemampuan supaya kita dapat bekerja untuk diri kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ya, dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang malas disebut jahat, dari perumpamaan Matius 25. Bahkan disebut juga dalam Amsal tadi, orang yang malas sebagai saudara dari si perusak. Nah, Bapak Ibu, mengapa hal ini dikatakan demikian? Karena Tuhan telah memiliki rancangan yang baik dan hal-hal baik bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ia menghendaki agar kita dapat bekerja sama dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bekerja, untuk berkarya dalam kehidupan ini, bekerja sama dengan Tuhan. Dan ada bagian juga yang harus kita kerjakan untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Jadi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan menggenapi rencananya. Allah sudah memiliki rencana yang baik, rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Namun kalau kita bermalas-malasan, tidak mengerjakan bagian-bagian yang harus kita kerjakan, maka kita sendiri yang akan mengalami dampak dari kemalasan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita juga dapat melihat ya bahwa sifat kemalasan itu juga mengikat seseorang. Nah, namun karena kita malas melakukan, selain Tuhan sudah memberikan, memiliki rancangan yang indah, rancangan yang besar, rancangan yang penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena kemalasan kita dan kita tidak mau membayar harga atasnya, semua rancangan Tuhan dalam kehidupan kita akan menjadi berantakan, akan menjadi buyar. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menggenapi rancangannya dalam kehidupan kita, tetapi karena kita sendiri tidak mau taat atas perintah Tuhan, yaitu rajin bekerja, rajin berkarya. Ketahuilah bahwa kemalasan hanya akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Merusak masa depan, merusak impian dan harapan kita menjadi buyar, dan juga menghambat kemajuan kita. Kita akan stagnan, tinggal di tempat, dan cenderung mengalami kemunduran, mengalami berkat-berkat cara jasmani selama kita hidup dalam dunia ini, juga kemunduran dalam hal kerohanian kita. Dan itu menyebabkan penderitaan karena tidak ada berkat atau kekayaan yang menghampiri rumah orang yang malas, pribadi orang yang malas. Tidak ada berkat menghampiri orang yang malas. Karena firman Tuhan dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Itu juga dituliskan dalam Amsal 10 ayat 4. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur ya dalam bagian aplikasi. Kita belajar bahwa
Tuhan sudah memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang rajin, bukan menjadi orang yang malas dalam kehidupan kita. Karena akhirnya para pemalas biasanya hanya bisa mengeluh, bersungut-sungut dalam kehidupannya, juga menjadi beban bagi orang lain. Kecewa dan ujung-ujungnya berani menyalahkan Tuhan dan tidak setia lagi kepada Tuhan, bahkan mundur dari kesetiaannya kepada Tuhan karena menganggap Tuhan pilih kasih dan Tuhan tidak memberkati kehidupannya. Ternyata itu semua sebenarnya datang karena kemalasan yang kita lakukan, yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang bangkit, bergerak dan bekerja dengan tangan kita, sekuat tenaga kita Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan sifat malas yang dapat membelenggu setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, sebab kemalasan tidak akan berdampak mendatangkan sesuatu apapun dan juga menambahkan sesuatu apapun dalam kehidupan kita, menambahkan sesuatu hal yang baik. Tetapi kemalasan akan membawa kehancuran moral dan juga kehancuran spiritual kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang rajin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08132420088. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah nikmati. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kemampuan, Tuhan sudah memberikan kami talenta, dan Tuhan juga yang menuntun kami untuk kami melakukan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk meninggalkan sifat-sifat malas dalam hidup kami karena tidak menguntungkan baik secara jasmani maupun spiritual kami. Kami tidak mau mengalami kemunduran Tuhan, tapi kami mau maju dan kami mau menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Curahkanlah air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering ya Tuhan. Curahkan roh-Mu dan berkat-Mu ke atas keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.